Selamat Limunalatai, salam sujud Karende Malempang, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gilang, NIM 2200015. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Agama Hindu Fakultas Dharmacarya Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang, Palangkaraya. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi mata kuliah Panaturan. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi mata kuliah Panaturan, yang mana tugasnya membuat video konsep ketuhanan dalam Panaturan, manusia pertama di dalam Panaturan, bagaimana konsep Panaturan pada manusia, dan bagaimana konsep moral dalam Panaturan. Yang pertama, yaitu saya akan menjelaskan tentang bagaimana konsep ketuhanan dalam Panaturan. Konsep ketuhanan dalam ajaran agama Hindu Keharingan yang terdapat di dalam kitab suci Panaturan sangat sistematik, terstruktur dengan jelas. Maka, klasifikasi sebutan nama Tuhan di dalam kitab suci Panaturan, yaitu ada 3 klasifikasi sebutan nama Tuhan dalam ajaran agama Hindu Keharingan yang termuat di dalam kitab suci Panaturan, yakni yang pertama Ranying Hatala, yang kedua Ranying Hatala Langit, Raja Tuntung Matan Andau, Tuhan Tambing Kabanteran Bulan, dan yang ketiga Ranying Hatala Langit, Raja Tuntung Matan Andau, Tuhan Tambing Kabanteran Bulan, Jata Belawang Bulau Kanaruhan Bapa Gerhintan. Ketiga klasifikasi nama tersebut terkait sifat dan fungsi Ranying Hatala itu sendiri, yang terdapat pada Panaturan biasanya pasal 1 ayat yang ketiga, pasal 2 ayat yang ke-12, dan pasal 41 ayat 45, yang mana isinya berisikan Ranying Hatala memberitahukan bahwa dirinya Tuhan yang Maha Kuasa, yang bunyinya seperti ini: Aku tuh Ranying Hatala, tamparan taluhan dia itu tang kapus. Ranying Hatala memberitahukan bahwa dirinya adalah awal segala kejadian, dan Ranying Hatala juga memberitahukan ia adalah akhir segala kejadian. Ranying Hatala Langit, Raja Tuntung Matan Andau, Tuhan Tambing Kabanteran Bulan. Sebutan nama Tuhan sebagai Ranying Hatala Langit, Raja Tuntung Matan Andau, Tuhan Tambing Kabanteran Bulan terdiri dari 3 kalimat: Ranying Hatala Langit, Raja Tuntung Matan Andau, dan Tuhan Tambing Kabanteran Bulan. Ranying Hatala Langit berarti Tuhan yang Maha Besar, meliputi segala yang ada di bumi, dan atau sebagai pengoyom pelindung bagi alam semesta beserta isinya, baik yang bernyawa maupun tidak bernyawa, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, sebagaimana eksistensi langit bagi alam semesta beserta isinya. Raja Tuntung Matan Andau memiliki pengertian Tuhan Maha Kuasa sebagai energi kehidupan bagi alam semesta beserta kehidupan bagi alam semesta beserta isinya, sebagaimana eksistensi matahari bagi kehidupan di dunia. Tuhan Tambing Kabanteran Bulan berarti Tuhan Maha Sempurna, Maha Indah, Maha Cantik, dan Maha Mulia. Jadi Ranying Hatala Langit, Tuhan Tambing Kabanteran Bulan, Raja Tuntung Matan Andau berarti Ranying Hatala diposisikan dalam sifatnya. Ranying Hatala Langit, Raja Tuntung Matan Andau, Tuhan Tambing Kabanteran Bulan, Jata Belawang Bulau Kanaruhan Bapa Gerhintan. Ranying Hatala yang disebutkan dengan nama tersebut terdiri dari 4 kalimat, yakni yang pertama Ranying Hatala Langit, yang kedua Raja Tuntung Matan Andau, yang ketiga Tuhan Tambing Kabanteran Bulan, dan yang keempat Jata Belawang Bulau Kanaruhan Bapa Gerhintan. Memiliki pengertian bahwa Tuhan sebagai sumber dan akhir segala yang ada di dunia ini.
Tuhan dalam kategori tersebut diposisikan dalam kapasitasnya berkarya. Oleh karena itu, segala yang ada di Lewu Injam Tingang Nasih Nampui Burung ini merupakan hasil karya dari Ranying Hatala yang pada saatnya tiba akan kembali kepada Ranying Hatala itu sendiri. Hal tersebut dapat diumpamakan seperti jaring laba-laba yang keluar dari dalam perut laba-laba dan kemudian pada akhirnya kembali ke dalam perut laba-laba itu sendiri. Dalam penuturan disebutkan Ranying Hatala selalu melibatkan Jata Balawang Bulau Kanaruhan Bapa Garhintan dalam aktivitasnya menciptakan, dan Jata Balawang Bulau Kanaruhan Bapa Garhintan dipahami sebagai unsur materi dari Ranying Hatala. Sementara itu Ranying Hatala dalam hal ini sebagai unsur kesadaran atau roh yang menjadi makhluk, menjadi hidup atau bernyawa. Yang terakhir, Ranying Hatala. Definisi kata Ranying Hatala pada klasifikasi ketiga ini memiliki pengertian yang eksklusif, yakni sebagai suatu unsur yang tidak dapat terpikirkan oleh akal atau pikiran manusia atas keberadaan dan atau dapat disebutkan sebagai acitya dalam terminologi Sanskrit. Namun ketika Ranying Hatala disifati dengan kata lain seperti kata langit, bulan dan seterusnya, maka Ranying Hatala menjadi terpikirkan dalam bentuk, rupa dan sifatnya. Sehingga pada pengertian terakhir ini, kata Ranying Hatala dipahami sebagai wujud yang tidak didefinisikan oleh akal pikiran manusia. Ranying Hatala bukan lagi sebagai yang maha tinggi, maha besar, maha kecil, dan sebagainya. Klasifikasi ketuhanan dalam fungsinya, walaupun bentuk wujud dan sifat Ranying Hatala masih dipahami sesuai pemahaman masing-masing umat, namun pada umumnya serta agama Hindu Keharingan menyebut bahwa Ranying Hatala telah menjadi kekuatan dan napas kehidupan bagi makhluk hidup. Ranying Hatala telah dipahami dan terpatri dalam lubuk hati umat manusia dalam klasifikasi fungsinya sebagai pencipta alam semesta, pemeliharaan dan pelebur, pengembali segala yang ada di dunia. Jadi konsep ketuhanan dalam kitab suci Panaturan, yaitu Ranying Hatala adalah Tuhan yang maha tinggi, maha kuasa dan maha adil. Ia adalah pencipta alam semesta dan ia adalah akhir bagi alam semesta ini tersebut. Selanjutnya saya akan bahas tentang manusia pertama di dalam kitab suci Panaturan. Sebagaimana yang telah saya baca di dalam kitab suci Panaturan, yaitu manusia pertama yang terdapat dalam kitab suci Panaturan yang disebut dengan nama Manyame Tunggul Garing Janjahunan Laut dan Kamelu Putak Bulau Janjunan Karangan, yang merupakan menurut agama Hindu Keharingan adalah manusia yang pertama kali diciptakan oleh Ranying Hatala Langit. Manyame Tunggul Garing Janjahunan Laut dan Kamelu Putak Bulau Janjunan Karangan memiliki anak kembar tiga yang terdiri dari Raja Sangen, Raja Sangyang, dan Raja Bunu. Di dalam perjalanan hidupnya di pantai Danum Sangyang atau alam Sangyang, ketiga saudara kembar ini mengalami banyak peristiwa. Secara khusus, Raja Bunu mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat berbeda dari kedua saudaranya. Hal yang dialami oleh Raja Bunu adalah dia tidak bisa tumbuh sehat dan besar dengan hanya memakan pantar pinang atau sirih dan pinang.
seperti kedua saudaranya. Raja Bunu memang diwariskan untuk menghuni bumi dengan ciri-ciri keturunannya bisa mati atau meninggal setelah keturunan ke-9. Jadi, manusia pertama yang diciptakan oleh Ranying Hatala Langit adalah Manyame Tunggul Garing Janjahunan Laut dan Kameluh Putak Bulau Janjulan Karangan. Setelah mereka berdua itu, lahirlah Raja Bunu. Raja Bunu merupakan salah satu manusia pertama setelah orang tuanya Manyame Tunggul Garing Janjahunan Laut dan Kameluh Putak Bulau Janjulan Karangan. Jadi sebagaimana yang telah saya bacakan, maka keturunan dari Maharaja Bunu adalah keturunan yang dapat mati atau meninggal setelah keturunan ke-9-nya. Yang selanjutnya yaitu bagaimana konsep panaturan pada manusia. Konsep panaturan bagi umat manusia yang beragama Hindu Kaharingan yaitu sebagaimana yang telah kita pahami di dalam kitab suci panaturan tersebut, bahwa kitab suci panaturan adalah sumber dari kehidupan umat manusia yang ada di dalam dunia ini, terkhususnya untuk umat Hindu Kaharingan. Kitab suci panaturan tersebut merupakan kitab suci umat Hindu Kaharingan yang terdiri di dalamnya beberapa ajaran-ajaran suci dari Ranying Hatala Langit, firman-firman yang berguna bagi umat manusia. Kitab suci panaturan tersebut digunakan untuk memahami ajaran dari Ranying Hatala Langit. Melalui kitab suci panaturan tersebut, maka umat manusia yang beragama Hindu Kaharingan dapat mengetahui yang mana baik dan yang mana yang buruk menurut ajaran agama Hindu Kaharingan. Jadi, konsep panaturan pada manusia itu adalah panaturan sebagai pedoman hidup umat manusia yang beragama Hindu Kaharingan di dalam dunia ini. Yang selanjutnya yaitu bagaimana konsep moral dalam panaturan. Konsep moral di dalam kitab suci panaturan yaitu memberikan pembelajaran yang baik sehingga kita dapat diberikan kelancaran hidup di dunia agar terhindar dari hukum karma, karena perbuatan baik dan buruk yang kita lakukan di dalam dunia ini akan mendapatkan hukum karma masing-masing. Seperti halnya jika kita berbuat baik, maka kita akan mendapatkan karma yang baik. Jika kita melakukan perbuatan yang buruk, maka kita akan mendapatkan karma yang buruk juga. Jadi konsep dasar dari moral di dalam kitab suci panaturan yaitu perbuatan yang baik, perilaku yang baik, pemikiran yang baik. Jadi di dalam kitab suci panaturan ini mengajarkan bagaimana perbuatan, pemikiran, perilaku yang baik yang sebagaimana terkandung ajaran dari Ranying Hatala Langit. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai beberapa hal konsep ketuhanan di dalam panaturan, manusia pertama di dalam panaturan, bagaimana konsep panaturan pada manusia, bagaimana konsep moral dalam panaturan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan sesuai apa yang telah saya ketahui. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan menutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om Sai.